pasal 6 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sebentar lagi mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, merenungkan bersama-sama kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti, memahami, dan mempraktekannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, ini tema kita saat ini adalah hukum tabur tuai. Tabur tuai itu berbeda dengan hukum karma. Hukum karma itu sangat ekstrim. Hukum karma itu kalau hidupnya di dunia ini jadi pedagang babi, bintang-bintang babi, nanti hukumnya akan lahir kembali dengan begini, itu hukum karma. Kalau untuk tukang sate, suka tusuk-tusukin sate kambing, itu nanti karmanya di lain itu akan jadi apa gitu. Karena tukang tusukin sate mungkin daging sate itu ditusukin, jadi nanti karmanya kan. Nah ini kedagingan. Ini bukan yang dimaksud di dalam Alkitab. Kedagingan seperti ini terlalu ekstrim, namanya hukum karma. Dan dalam kekristenan tidak mengenal hukum karma ini. Dalam kekristenan kita mengenal hukum tabur tuai. Ini berhubungan dengan roh atau kerohanian. Hukum tabur tuai ini berhubungan dengan kerohanian kita atau keimanan kita. Baru saja saya mengadakan kebaktian penghiburan. Ada satu ibu meninggal dan waktu itu saya dipanggil anaknya untuk melakukan kebaktian penghiburan, kebaktian penghiburan untuk ibu. Saya bilang, puji Tuhan, ibu ini saat ini sudah bersama-sama Tuhan di surga, juga dipanggil Tuhan di surga. Biarlah imannya menurun kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang seperti ibunya. Langsung suaminya tertawa, berteteh-teteh, tertawa gitu. Sampai akhirnya dibuka masalahnya. Rupanya semasa hidupnya, ibu ini lebih dari perempuan Samaria yang ada dalam Alkitab. Ibu berganti-ganti suami, berganti sampai anaknya banyak sekali, dan kembali lagi ke suaminya, punya anak, pindah lagi, pokoknya harus begitu. Sampai ibunya itu anaknya itu sampai harus berkata jujur di situ sama saya. Saya bilang, ya siapa tahu di akhir hidupnya, di akhir hidupnya ketika dia berkomunikasi dokter, dia menjadi kepada Tuhan dan meminta aku, bisa jadi. Saya bilang, ingat imannya yang lama, saya bilang. Jadi itu adalah hal yang bagus karena dia masih tetap kalau dia masih ingat, saya bilang. Jadi dioperasi di Jawa Timur sana, dan dioperasi itu saya bilang untuk siapa tahu aja ada kemungkinan seperti itu kan gitu. Ya gitu. Dan kita hanya bisa berkata begitu. Oleh sebab itu yang masih hidup kita perlu perhatikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pertama, kita mau melihat hukum tabur tuai ini adalah di mana waktu ini adalah waktu untuk menebus waktu yang sudah ada. Coba kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di
Kita buka lagi Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat yang ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali itu tebuslah, redeeming the time. Jadi menebus waktu yang ada. Kenapa dikatakan menebus waktu yang ada? Di dalam lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Kurang begitu tepat menerjemahkan. Kalau dalam bahasa Inggris lebih tepat itu menebus. Kenapa bisa ditebus? Karena begini Pak, kita ini sudah begitu jahat di mata Tuhan. Pada saat kita belum bertobat, berbagai macam kejahatan sudah kita lakukan. Sehingga kita terpisah jauh dengan Tuhan. Pura-pura kita bicara selamat. Bicara yang dirugikan saja, banyak sekali orang pasti akan dirugikan. Karena semakin hari kita akan berusaha untuk semakin berbuat jahat. Semakin hari semakin kita berputar-putar untuk bisa berbuat jahat. Bagaimana mau bicara selamat? Bicara orang yang dirugikan aja semakin banyak. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang belum bertobat. Gambaran dari orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu jemaat sekalian, ayat ini tepat sekali berkata menebus waktu yang ada. Jadi kalau sekarang kita hidup di sini, sekarang ini itu menebus waktu yang sudah lalu-lalu, yang sudah begitu rupa tidak menggambarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan sekarang kita berkata saya bertobat, saya percaya, maka saat ini saya harus waktunya untuk menebus waktu kita. Berbicara tentang menabur dan menuai, itu berbicara tentang kelakuan kita di dunia sekarang, kehidupan kita sekarang. Ini kita perlu jaga baik-baik kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat sekalian. Karena waktu yang ada ini tidak berjalan sendiri terus. Waktu yang ada ini kita pergunakan untuk menebus segala hal yang sudah kita perbuat. Saya begitu sedih. Saya bertemu kawan-kawan sekolah saya, bahkan guru agama Kristen. Saya datang kepada mereka. Saya sudah sekolah Alkitab. Saya bersama Gembala Hansen sekarang penginjil pelayanan di Cengkareng, GPA Petra. Itu dulu dia ketua OSIS, saya ini yang nakal-nakal. Saya tanya sama Gembala Hansen, waktu itu sama-sama dia juniornya, saya sudah seniornya gitu. Yuk kita kunjungi guru agama kami yang Kristen itu dulu. Ya, kita kunjungi. Guru agama ini kita datang. Guru itu ngomong apa? Anak ini, guru, saya tidak dibayar tidak apa-apa, tapi saya boleh nggak ngajar sekolah ini lagi? Boleh nggak kami ngajar kedua ini agama Kristen? Gurunya sedih. Anak kamu begitu, websitenya nakalnya minta ampun dulu. Ya dulu waktu masih memang kita nakal juga minta ampun, belum yang tobat. Jadi guru itu sampai nggak percaya, sedih saya, nggak percaya sama saya. Tidak dibayar maksudnya, nggak dibayar. Saya sama kepala saya udah apa sama kita. Aduh, kok bisa begitu ya? Padahal nggak pandang saya. Padahal saya kelos agama nggak pernah ini, nggak pernah off katanya, datang terus kata dia. Namanya Gembala Hansen itu rajin sekali, itu agama segala macam rajin. Makanya dia sengaja ditanya. Oh dia tidak pandang saya. Biar kamu langsung nggak mau gitu. Kalau dia seperti itu betapa sedih. Maka apa yang harus bisa saya lakukan? Menebus waktu yang ada sekarang. Saya bawa calon istri, waktu itu masih calon istri saya bawa ke rumah orang tua saya. Di tengah jalan itu berpapasan dengan kawan saya akrab sekali, namanya Joe. Dia bilang apa sama saya?
Anak mana lagi nih yang kamu mau kerjain? Anak mana lagi nih yang kamu kerjain? Coba. Calon istri saya sudah sekolah Alkitab. Dia bilang, saya sudah sekolah Alkitab, Jo. Saya sudah bertobat. Kamu mau apa nama bahasa programnya itu korpein, mau ditipu-tipu lagi ini. Kamu mau korpein dia lagi dengan cara apa lagi gitu? Istri saya nyebutnya di belakang waktu itu. Saya masih ingat sekali. Saya sedih sekali. Aduh. Malah saya yang membuat saya terlebih. Pada saat undangan itu saya berikan undangan perkawinan sama istri saya itu, saya berikan kawan-kawan yang sama-sama brengsek dengan saya itu yang datang. Sampai dia datang, saya jadi tenang. Sebegitu jahatkah saya berubah, sehingga mereka jadi tidak percaya pada saat saya berdoa. Justru malah yang paling nakal senakal-nakalnya itulah yang datang bersama calon ke GBA Grade. Kasih salam saya, namanya Boy JP. Boy, kamu datang. Yang lainnya nggak ada nggak apa-apa. Dialah saksi bahwa saya sudah bertobat, menikah di gereja. Jadi alhamdulillah. Dan dapatnya juga dapat calonnya di gereja, bukan karena saya pengen istri saya baru saya masuk gereja. Boy JP ini yang nakalnya jadi saksi. Jadi saya bilang, kenapa bisa? Bapak Ibu cuma sekalian, ternyata dalam dua ayat ini menyebutkan setelah kita hidup bertobat, maka satu hal yang harus kita lakukan, menebus waktu yang ada. Menebus waktu yang dulu kita perbuat sia-sia. Itu mungkin kejahatan saya belum seberapa, karena cuma mungkin masih banyak lagi orang yang terlalu banyak jahat, terlalu banyak berbuat jahat. Mungkin banyak sekali. Penginjil terus sudah memahami sekali. Ada satu teman kita itu kena narkoba, kemana-mana bawa pistol, pistolnya pernah dititipin sama penginjil. Malam-malam datang lari-lari datang penginjil teguh di sini, langsung dia masuk ke sini. Kalau orang penginjil teguh maksudnya gitu sama dia. Sedang apa dia? Bawa pistol. Saya berasumsi dia sudah bekerja, lari ke sini, aman. Itu saja. Kami sama penginjil itu berkomitmen, kita jangan jahat. Kita apa mau dia? Dia minta uang jajan, kalau kita ada kita kasih. Sampai sekarang dia masuk penjara, Bu. Istrinya yang tidak ada hubungannya dengan kita SMS, Mas Firman ditolong ke sini. Penginjil itu langsung datang. Bereskan. Padahal tidak kenal sama siapa penginjil itu. Bapak Ibu cuma sekalian, yang saya pikirkan dan penginjil itu pikirkan adalah ketika orang ini bertobat, tidak peduli siapa mereka, maka satu hal yang akan mereka ingat adalah menebus waktu yang ada ini. Itu yang saya katakan. Kenapa? Sekalipun dia jahat, mereka selalu datang sama saya. Mas Wiman, tolong beri masukan saya sesuai dengan ajaran Mas Wiman, tidak masalah. Itu yang begini, yang kedua, membuat kami semangat sama penginjil pelayanan. Penjara sana, nasihat kita berkali-kali tidak didengar, tidak apa-apa. Diklaim, divonis 6 tahun penjara narkoba. Masih bisa SMS kita, nggak tahu gimana caranya dari penjara. Saya bilang, Mas Firman tolongin saya, apa? Bawain narkoba dari kue kanan, Pak. Saya bilang jangan, kamu jangan main-main begitu, saya putus. Iya maaf. Saya bisa bantu, tetapi jangan begitu. Iya maaf, canda. Akhirnya apa? Dia bisa bawa orang dari luar, lemparin narkoba ke penjara. Tukang sapu nyapu. Wah, apa ini? Katanya. Tukang sapunya pinter. Langsung dia lapor sama lapas. Ada Jimmy, siapa yang ambil? Ya Jimmy, diintip sapu mereka. Yang ambil kawan saya ini. Betul. Ditangkap, vonis langsung 25 tahun. 25 tahun sekarang. Sebelum di penjara, sudah bilang datang sama saya duduk di situ. Ya, Mas Firman, kira-kira saya nasibnya begini. Nasib kamu sebentar lagi masuk penjara.
Karena saya tahu dia tidak mau berhenti narkoba. Benar, 2 minggu nggak kelihatan kok, dia nggak datang ke sini, nggak ngerasain kita, nggak ada barang pakai pistol, kadang-kadang itu yang barang-barang kasus ditembak sama dia. Iya, di depan istri saya ditembak. Istri saya bilang, itu mah barang bohongan kali, ditembak itu. Dua. Sampai tensinya pengok, wah, sudah boleh kaget istri saya. Bayangin, luar biasa. Tapi karena mereka melihat kebaikan kita, berguru. Saya bilang kamu sebentar lagi masuk penjara. 2 minggu kemudian nggak ada dinas swasta itu ditangkap. Terus kira-kira 2 bulan kemudian dia telepon saya, Mas Firman. Kenapa? Saya masuk. Betul kan omongan saya? Iya betul Mas. Sudah bicara betul Bu. Kalau orang belum mau bertobat, dia pasti akan ada itu. Saya bilang kamu jangan main-main di penjara, yang benar supaya cepat lepas dan hidup dengan baik. Ya Mas. Bikin ulang lagi tambah 25 tahun. Nasihat apa kurang benar? Nah, ini satu contoh. Tetapi Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika hal ini jadi satu keberhasilan buat kita, dan orang itu menerima Injil dengan benar, apa yang akan mereka lakukan itu mungkin bisa lebih dari kita. Kenapa? Karena kejahatannya lebih dari kita, dan mungkin akan membalas, menebus waktu itu dengan begitu rupa, bahkan lebih dari saya. Mungkin lebih dari saya begitu. Kenapa? Mengingat itu jahatnya dia. Itu mas kurang jahat. Saya yang lebih jahat betul. Dia akan berusaha menebus itu dengan begitu rupa, bahkan lebih daripada kita semua yang melakukan. Itulah yang akan kita cari. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya lebih setuju dengan terjemahan bahasa Inggris, menebus waktu. Yang kedua, dalam bicara hukum tabur tuai itu kita akan berbicara tentang menghadapnya kita kepada tata pengadilan Kristus. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Siapa yang kita semua yang dimaksud? Kita semua yang dimaksud ini bukan semua manusia di seluruh dunia, termasuk orang-orang yang belum percaya Tuhan itu dimaksud di sini, bukan. Lah Pak Firman tahunya dari mana? Padahal nggak ada ayat begitu. Kita semua di sini kan bukannya semua orang di seluruh dunia. Kenapa Pak Firman bilang itu bukan? Justru ini semua orang itu maksudnya orang percaya. Nah inilah perlunya kita menggali bahasa asli. Dalam ayat itu berkata, kata tahta pengadilan Kristus itu adalah bematos Kristo. Bematos itu adalah kursi untuk memberi hadiah. Jadi kalau olimpiade, juara didudukan di kursi ini. Bematos. Dihadapkan pada kursi bematos, kursi pengadilan Kristus di dalam lembaga kita. Jadi bematos di sini adalah bematos tempat duduk di mana akan disitulah tempat akan seseorang memberi hadiah kepada kita. Jadi ini bukan kepada setiap orang di seluruh dunia, tetapi setiap orang yang berada di surga. Sesaat kita berada di surga, yaitu pada saat rapture pengangkatan, Tuhan akan berikan kepada kamu, nih apa yang kamu lakukan di dunia ini setelah kamu bertemu dengan saya di dalam Tuhan. Maka itu bahasanya disebut sebagai bematos Kristo, bukan pengadilan tahta putih atau aras putih. Pengadilan tahta putih adalah pengadilan menjudge, memvonis. Jeder, masuk. Jeder, masuk. Tidak tertulis dalam kitab kehidupan, jeder masuk. Itu pengadilan tahta putih atau pengadilan Allah. Dan di sini itu adalah bematos. Bematos itu bukan memvonis, tetapi bematos itu memberi hadiah. Bapak Ibu jemaat sekalian, jadi ketika kita orang-orang percaya ini masuk surga, itu bukan hanya masuk surga saja, tetapi rekam jejaknya akan dilihat. Coba bayangkan.
Jadi itu adalah adil. Kalau Allah itu berbicara maha adil, maka setiap orang-orang percaya yang masuk surga itu diperlakukan dengan adil. Masa orang yang bertobat pada umur 13 tahun sampai akhir hayatnya dengan saya yang bertobatnya umur 20 tahun ke atas, di hadapan Tuhan rekam jejaknya sama, itu tidak mungkin. Tentu yang 13 tahun itu akan banyak kisah. Pada umur 14 tahun kamu disiksa oleh orang tua kamu. Pada umur 15 tahun kamu, bahkan saudara-saudara kamu, kawan kamu, katanya. Bahkan ketika kamu menjadi pemuda di gereja kamu, cuma kamu sendiri pemuda-pemudinya. Lihat mereka gerejanya banyak sekali. Itu ada rekam jejaknya. Bahkan akan ada rekam jejak juga yang begini. Bahkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kamu sebagai seorang pemudi di situ sebagai contoh, pemuda di situ sebagai contoh, kamu malah pergi ke tempat lain untuk melakukan berbagai macam penyesatan. Ini kejadian juga. Mereka lari, dia lari, gara-garanya sepeda. Namanya Sitoa. Dia tidak mau lagi berdosa kembali. Dia bilang, karena pemuda-pemudi yang ada cuma saya sendiri. Saya mau ke gereja yang ada pemuda-pemudi yang lagi. Dia lakukan. Oke, tidak ada masalah. Kita tetap ya. Sebulan kemudian apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan malah pengajaran Pak Firman itu semuanya salah. Masa orang Kristen, orang perempuan tidak ada perannya, tidak boleh dapat peran. Rupanya dia sudah dikasih peran di gereja. Nah, itu minta. Jadi sudah dapat peran. Nanti 1 bulan kemudian, karena sudah pernah ikut kita di sini, mungkin wawasan Alkitabnya sudah bisa lebih, dia bisa lebih pintar dari pendetanya. Dia disuruh berbicara diminta, berkorban diminta. Lihat aja. Dari situ sudah semakin sulit. Apakah itu tidak ada rekam jejaknya di hadapan Tuhan? Kalau memang masuk surga, pasti akan ada rekam jejak. Tetapi banyak rekam jejak yang lain. Tadi mau dibacakan secara praktis. Ada satu ibu dari Inggris pergi ke Amerika, pergi ke Massachusetts. Di situ dia mau cari gereja, tidak ada. Seperti gereja yang dia masuk, yaitu gereja baptis. Akhirnya dia pergi ke gereja Congregation. Di gereja itu dia pergi ke sana dan dia ceritakan semua kesalahan-kesalahan di situ. Ketika dia diberi kesempatan untuk berbicara dengan saudara-saudara sekitarnya, dia bicara di sini, itu sejarahnya yang mau kita baca. Dia ceritakan semuanya bahwa ini kesalahannya di sini. Sekalipun dia pergi di situ diceritakan. Terkumpullah orang-orang di situ sampai akhirnya orang-orang di situ bersekutu mencari pengajaran yang benar. Coba bayangkan begitu. Bahkan ketika dia mensurati keluarganya untuk balik kembali ke Inggris, keluarganya menolak karena kamu sudah ikut ajaran. Di dalam perjalanan dia nekat pergi. Di tengah perjalanan dia ketemu satu orang pejabat, diinjili dan bertobat. Perempuan ini juga. Luar biasa. Dan itu ya semestinya yang harus kita lakukan. Gimana? Kita tetap berusaha untuk mengajarkan kepada siapapun. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tapi kita ajarkan. Di situ nanti kita akan menghadap tahta pengadilan. Bayangkan apa yang akan saya omongkan nanti di pengadilan Kristus itu. Firman, ya Tuhan, ini saya mau kasih hadiah. Tanggal sekian, kamu menginjil. Tanggal sekian, kamu buat apa ini? Nah, ini yang saya lihat di sini. Ini mungkin pengadilannya terbuka. Kalau pengadilan terbuka kan dilihat semua, termasuk situ semua saudara-saudara bisa dengar apa yang saya lakukan. Itu terbuka semua. Bayangin kalau kita sampai main-main, maka Tuhan berkata jangan sesat. Dalam bahasa terjemahan lama,
tidak boleh dipermainkan. Di dalam terjemahan lama tidak boleh diolok-olok. Sampai begitu. Kenapa? Karena semuanya terbuka. Kita menghadap sekarang. Kita mau apa? Mau ngomong apa sama Tuhan? Karena sudah dicatat pakai CCTV, dibuka semua. Mau ngomong apa saya sudah bisa. Bapak Ibu jelas sekalian. Dua, hukum tabur kue. Kita perlu ingat kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus dan akan dibuka semuanya. Apa yang baik dan apa yang jahat. Bukan yang baik saja yang ditunjukkan karena sudah di surga, yang jahat tidak begitu. Yang jahat pun akan ditunjukkan. Ini kejahatan kamu. Ini kebaikan kamu. Yang baik-baik ini yang jahat-jahat. Itu pengadilan. Oh, kalau begitu kamu akan kuberikan hadiah. Kuberikan mahkota. Apakah kamu sudah pernah memenangkan jiwa, memberitakan kebenaran, mati martir atau apapun? Atau kamu cukup pada saat kamu sekarang, begitu kamu hidup di dunia ini jahat sekali, dan kamu sekarang ingat kepada Injil Kristus, kamu putus nyawa kamu, maka rekam jejaknya adalah dulu kamu jahat begini, tidak ada sempat untuk beritakan Injil itu jelas juga. Maka hadiahnya cukup masuk surga saja. Ibaratnya kalau di buku-buku cerita itu, kalau surganya kalau Rasul Petrus rumahnya megah di surga, kita sedikit saja, gubuk saja. Ya tidak begitu. Maksudnya artinya ada perbedaan. Berbicara tentang mahkota, bukan berbicara tentang tempat. Lebih dingin. Kalau punya Rasul Petrus lebih dingin. Kalau kita agak panas-panas sedikit, surganya nggak begitu. Semua tempat sama di surga. Tetapi yang membedakan adalah mahkota, kemuliaan. Itulah wujud keadilan. Yang kedua, yang terakhir, berbicara tentang hukum tabur tuai, itu ada proses. Namanya menabur, kemudian menuai, itu ada prosesnya. Kita kembali ke Galatia pasal 6. Akan mengakhiri dengan merenungkan ini Galatia pasal 6. Ayat ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, coba perhatikan. Jadi menabur dan menuai ini bukan berhubungan dengan jasmania. Sudah seberapa banyak uang yang saya berikan kepada Tuhan, sudah berapa banyak yang aku berikan kepada pelayanan, sudah berapa banyak uang yang aku berikan kepada gereja. Nah, itu maksudnya. Tetapi hukum tabur tuai ini berhubungan dengan kerohanian, bukan kedagingan. Ayat ke-8 saya bacakan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari daging. Apapun itu. Termasuk Alkitab dibikin daging, dibikin sifat kedagingan, maka akan berakhir dengan kedagingan. Padahal itu adalah sifatnya rohani. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi ini berhubungan sekali lagi, bukan berhubungan dengan kedagingan atau material, tetapi berhubungan dengan kerohanian. Keimanan kita, kepercayaan kita. Maka sekali lagi prinsipnya adalah, kalau kita mau menabung di surga, itu betul. Jangan menabung di dunia ini. Menabung di dunia ini sekedar saja. Jangan sampai ada prinsip orang, ada orang kaya itu katanya, berapa generasi duitnya nggak bisa habis. Berapa generasi duitnya nggak bisa habis dipelajari. Maka Pak Suwento pernah bilang, menunjuk kepada seseorang dulu, Ben, bapak itu punya banknya aja. Berapa? Punya banknya itu 1 miliar. Dia bilang sama saya, 1 miliar itu, kamu pergi ke mall, tunjuk aja apa yang kamu beli. Beli. Hari ini kamu bilang, beli 1 miliar. Itu baru bunga tiap bulan. Itu beli. Dia nunjukin itu gayanya itu. Maksudnya, beli. Duit kamu nggak bisa habis. Baru bunganya saja itu 1 miliar. Dulu waktu saya masih sekolah tahun 98.
Sekarang siapa itu? Saya tidak tahu. Kebanyakan kekristenan menafsirkan hukum tabur tua itu bersifat jasmani, tetapi yang dimaksud Tuhan ini bersifat rohani. Jadi perlu kita tahu. Jadi kita tabung itu di surga. Terus terang sekarang saya punya deposito yang saya tambah terus di surga. Apa? Punya ini ya, agak kacau-kacau dikit, ya apa-apa lah. Agak kacau dikit sih. Tapi di surga itu saya sebut tabung. Saya Bapak Ibu jelas pasti lakukan hal yang sama. Hukum menabur dan menuai itu perlu proses. Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Itu ada satu proses. Setelah kita menabur, jangan lupa kita menunggu untuk menuai. Kadang-kadang kita sudah menabur, telah tidak terlalu sabar untuk menunggu menuai, jadi kita lemah. Akhirnya tidak jadi menuai. Malah yang menuai orang lain. Kan repot. Sehingga ayat ini berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kenapa ada ayat ini? Karena di dalam hukum penabur, di dalam rohanian, itu perlu ada proses. Tidak nabur langsung dapat panen, nabur langsung dapat tuai, tetapi perlu satu proses. Satu contoh, kita mau berkenalan dengan orang supaya dia mau belajar Alkitab. Setelah belajar Alkitab, kita bikin sedemikian rupa supaya orang ini betah bicara yang begitu firman. Ya atau lagi bulan minggu depan dianulir, dia omongnya dialusin lagi dia. Kenapa? Karena kita mau orang ini. Waduh, tadi kayaknya ada salah ngomong itu, kurang begitu jelas. Jelasin lagi minggu depan Pak Firman. Ya, jelasin. Minggu depan orang yang tak datang. Waduh, tunggu orang yang datang lagi udah lupa topiknya. Waduh, lu ingatnya kembali lagi. Itu perlu proses. Untuk mengenal lebih banyak proses. Bapak Ibu jelas sekalian, karena ini berhubungan dengan kerohanian. Berarti ada oknum-oknum yang tidak memang menyukai, tidak menyukai cara kerja kita, yaitu iblis. Itu begitu rupa menghalangi cara kerja, sehingga banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi supaya orang itu berkumpul mau belajar Alkitab. Kita berdoa, ya, kita berdoa dulu supaya saya jangan salah ngomong, kita jangan salah ngomong, supaya kita jangan salah ngomong, supaya firman Tuhan bisa dia terima. Itu perlu satu proses. Apa itu cuma sekalian? Yang pertama, menebus waktu yang ada. Yang kedua, akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang ketiga, kita akan mengikuti proses sampai menuai. Artinya kita tetap sama ketika kita menabur, kita tetap sama dengan ketika kita menuai. Jangan ketika kita semangat dalam menabur, lemah dalam menuai. Jangan lemah. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih kami sudahi firman-Mu, supaya kami renungkan, kami pelajari kembali kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bisa mengerti dan memahami, mempraktikannya di dalam. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.